Traders. Ketemu lagi bareng kita berdua dalam acara Ngobrol santai. Ngobrol santai seputar Forex dan Gold. Oke, ketemu lagi bareng saya Swendi. Saya McLeody. Oke, kita akan bahas apa yang lagi menjadi topik ya di market Forex and Gold ini. Kali ini kita akan bahas tentang Inflasi global tentunya ya bro. Yeah. Kita lihat bahwa inflasi ini dalam taruhlah kita kan sekarang udah masukin ke kuartal kedua ya. Kayaknya hampir semua negara di dunia mengalami lonjakan inflasi. Kenaikan inflasi ya. Kenaikan inflasi. Inflasi memang pasti ada. Betul. Tapi ada kategori yang normal dan kalau dia terlalu tinggi itu agak tidak normal Ya, gitu ya. Hyperinflasi. Jadi kalau yang normal mungkin sekitar di 2% Ya, betul. ya inflasinya. Tapi ini ada yang lebih daripada 2%, ada yang 4, ada yang 7, ada yang 8, ada Betul. bahkan yang sampai 200. Iya. Contohnya itu yang saat ini di Lebanon, Ya. Lalu di Zimbabwe, Sudan, Venezuela. Ya. Itu hampir mendekati 200. Iya. Itu tinggi sekali. Betul. Ya, itu istilahnya kalau kita beli sesuatu barang ya. Mm-mm. Kalau misalkan 200% lah ya. Ya. Misalkan Ini 2 kali lipat dong. Ya kita barang misalkan 100.000 nih barangnya, ya kan? Berarti kan kita harus dia kenaikan 200% kan? Berarti Dua kali kita lipat. 2 kali lipat. Ya bisa dikatakan itu kita beli untuk 3 barang. Iya, betul. Tapi dengan hanya dapat 1 barang. Betul. Ya itu yang terjadi kalau tingginya inflasi. Ya. Jadi bisa dikatakan inflasi itu apa nih, Bro? Inflasi berarti biar sobat kondisi kenaikan harga barang dan jasa dalam suatu waktu tertentu. Ya. Gitu. Misalnya kita lihat periode 1 tahun ini gitu ya, udah masuk 2 kuartal, inflasinya itu setiap bulan itu trennya naik terus gitu. Jadi kita lihat, wow, ini lonjakan kenaikan harganya ini kayaknya nggak normal gitu ya. Itulah yang sedang terjadi ya, sobat traders, di negara-negara utama yang kita trading kan gitu ya, mata uang atau produknya itu sedang mengalami kenaikan inflasi tinggi. Nah, mungkin sobat trader agak bingung nih. Oke. Kenapa sih harga-harga tuh bisa naik ya? Oke. Ah. Sebelumnya kita belum suruh subscribe dulu. Oh iya. Oke. Jangan Sebelum lupa. lanjut, jangan lupa subscribe dulu dong ya. Subscribe. YouTube channel Forex Pro dan aktifkan Loncengnya. ya supaya kalian bisa dapetin notif kalau ada video-video yang terbaru. Oke. Oke. Lanjut lagi, Bro. Lanjut lagi. Jadi Tadi kenapa gimana? inflasi itu naik, Bro? Ya kan? Mungkin sobat trader kan ada yang belum paham nih. Ya. Kenapa inflasi itu naik? Ya, gitu. Ya, inflasi Penyebabnya naik. apalah gitu kan? Ya, inflasi itu kan kondisi kenaikan harga barang dan jasa. Nah, kalau kita bicara sekarang aja ya, di 2022 ini memang harga-harga barang lagi naik kan. Misalnya contoh kayak kenaikan harga bahan pokok. Kita lihat aja Indonesia aja cabai naik tuh, ya kan? Terus tapi kita bicara dunia aja lah ya. Misalnya bahan bakar naik. Lihat tuh di Amerika ya, itu harga bensin sekarang nih di era Biden ini lebih tinggi daripada sebelum-sebelumnya. Naik ya, misalnya kalau mereka per galon harga, ya. Itu sekarang berapa dolar gitu per galon. Artinya naik, beda banget dengan beberapa tahun yang lalu gitu. Ya kurang lebih kalau dirupiahkan saat ini sekitar 20.000 lah per liter. Per liter ya. Wah, gitu, itu lumayan ya. lumayan. Di Indonesia Ya. aja belum pakai My Pertalite aja udah banyak yang Iya, heboh ya. tapi memang kebijakan Indonesia sih bagus juga, Bro. Bagus. Itu ada namanya subsidi, Ya. sehingga itu untuk pembelian bahan bakar itu Sesuai misalkan, dengan sasaran. iya masih terjaga, Ya, sehingga betul. itu tidak mendorong kenaikan juga harga barang Ya. dan jasa. Jadi kan inflasi Indonesia masih terjaga sekitar sekitar 4%. Iya, Ya. jadi masih aman. Kalau kita lihat yang kita biasa tradingkan di Forex kan, Oke. itu kan ada negara Amerika, itu Ya. kan inflasinya lumayan. 8,6%. 8,6%. Kemudian ada UK Inggris. UK itu di 9, Bro. ya. 9,1. Oh, 9,1. Iya. Oke, itu ada nama Jepang di 2,5. Kalau memang Jepang sih agak rendah ya. Ya, Jepang rendah. Agak rendah karena mungkin dia lebih banyak ekspornya ya Ya, betul. daripada importnya ya. Lalu kawasan Eropa, Euro area 8,6%. Iya, jadi itu kenapa demikian? Karena memang mungkin karena kenaikan harga minyak tuh Ya, pengaruh harga sekali. minyak pengaruh sekali. Apalagi kayak di setelah pecahnya perang Rusia Ukraina, Bro. Sejak
24 Februari 2022 ini kan mengganggu banget kekhawatiran pasokan suplai minyak dan gas dari Rusia gitu. Apalagi Eropa itu benar-benar tergantung dari suplai minyak dan gas dari Rusia. Dan juga termasuk kan inflasi di bahan pangan. Ya benar. Gandum karena gandum. Mereka Rusia Ukraina itu ladang gandumnya Eropa dan dunia juga ya. Jadi kan itu terhambat. Ya kan? Jadi kan kenapa harga naik? Ya karena memang misalkan demand tetap ada, bahkan cenderung bertambah. Tapi pasokannya, gitu. Suplainya itu terhambat atau berkurang. Ya, itu mendorong harga naik. Betul. Gitu ya. Jadi tahu ya teman-teman ya, sobat traders, kalau misalnya baca berita nih inflasi, Amerika inflasi, Inggris inflasi gitu ya. Jadi kita memang buka wawasan kita juga bahwa memang seluruh dunia ini lagi terjadi tren kenaikan inflasi. Gitu. Nah, gimana caranya untuk mengatasi inflasi tersebut? Nah, gitu ini kalau yang sudah jalan ini, misalkan dari Amerika, kebijakan The Fed itu kan karena untuk menekan inflasinya, ya itu dia naikkan suku bunga. Betul. Jadi di tahun ini aja dia sudah naikkan berapa kali ya? Udah 3 kali ya, salah ya, dari Maret Maret terus Mei Juni ya. Jadi sekarang di 1,75%. Bahkan rencana sampai akhir tahun masih ada kenaikan suku bunga. Sampai target mungkin di 3,25%. Nah itu untuk menekan inflasi. Mungkin negara-negara lain juga akan ikut bro ya. Ikut trennya. Nah, yang cenderung memang kalau untuk menekan inflasi itu kebijakan bank sentral ya. Masing-masing negara itu cenderung untuk menaikkan suku bunga. Nah itu dampaknya kenapa bisa gitu bro? Dampaknya nanti memang jangka pendeknya memang diharapkan supaya menekan inflasi ya kan, dengan kenaikan suku bunga ini kan berarti naik juga nanti biaya peminjaman gitu ya. Maksudnya bunga untuk orang yang meminjamkan kepada perbankan kan nanti naik juga. Berarti mereka yang tadinya misalnya mau invest, mau minjem buat modal, mungkin mikir kan, waduh kondisi kayak begini terus ya bunganya naik ya. Mungkin nanti akan ada ya uang nanti berkurang juga ya. Sehingga atau lebih tepatnya gini bro, jadi karena suku bunga naik maka orang akan lebih cenderung menahan untuk menaruh dananya di bank ya, jadi uang beredar itu semakin berkurang. Nah kalau uang beredar berkurang itu cenderung mendorong nilai mata uang itu menguat. Betul, jadi inflasi pun akan cenderung terdorong turun ya, karena kan antara nilai uang dengan nilai barang atau jasa. Kalau nilai uang bertambah, maka itu mendorong harga turun. Betul. Gitu. Jadi upaya yang dilakukan oleh Bank Sentral Dunia adalah menaikkan suku bunga. Ya, itu kecenderungannya ya. Tapi kan nggak semua Bank Sentral Dunia menaikkan suku bunga. Contohnya Jepang masih adem ayem, masih di minus 0,1%. Ya, ada lagi yang minus. Bank Sentral Swiss, tapi udah naik kemarin, bulan lalu udah naikin 0,75. Berarti tinggal nunggu BOJ yang belum naikin suku bunga. Dia tetap mempertahankan kebijakan yang longgar. Iya, dan melemahkan akan mata uang yen. Untuk mendongkrak akan ekspor. Jadi karena bahan ekspornya memang Jepang dari dulu itu Jepang itu negara eksportir. Benar. Supaya apa tuh ekspor? Kenapa dia supaya mereka ini kan bersaing di pasar global tuh, mereka produk-produk Jepang tuh tetap bersaing harganya gitu. Harganya dikatakan lebih murah. Ya, karena kan kalau dia nilai mata uangnya itu tetap lemah, maka nilai ekspornya barang ekspor itu lebih murah. Sehingga banyak yang beli. Produk Jepang. Sama lah halnya kalau kita ada barang murah, beli dong, ya kan? Apalagi diskon. Kok kompak ya, berarti suka cari barang diskon. Iya, itu yang dilakukan oleh pemerintahan Jepang dengan mempertahankan kebijakan mata uang yang lemah, bro. Nah, ngomongin suku bunga, kita kalau nggak salah nih di episode yang lalu kita udah bahas ya, tren kenaikan suku bunga, kalau nggak salah yang trader kudu piye. Bisa lihat, tonton videonya ya di link ya yang ada di bawah. Jangan lewatkan. Silakan ditonton. Jadi kita bahas lagi, barangkali ada yang belum nonton. Nah, maksudnya kita mau ingetin teman-teman traders ya, bahwa tren kenaikan suku bunga ini masih akan berlanjut. Dampaknya gimana kepada mata uang nih? Nah, cenderung kalau
naikkan suku bunga tadi kan sempat disinggung juga. Itu cenderung mendorong penguatan mata uang. Ya, jadi kita bisa lihat di sini ya, apalagi yang saat ini jelas ya, The Fed akan rencana menaikkan suku bunga kembali bahkan sampai tahun depan. Jadi cenderung dolar strong. Terus kalau yang paling jelas lagi lawannya yang paling lemah yen. Karena kompak kita. Karena pemerintah Jepang melemahkan mata uangnya lemah. Wah, jadi jelas-jelas USD Japanese Yen strong. Nah, pada episode yang waktu itu ya, kita udah sarankan buy USD JPY. Waktu itu USD JPY-nya masih kalau nggak salah 135. Sekarang yang di video sebelumnya sekarang nih bro, pada hari ini kita bikin ngobrol-ngobrol ini USD JPY sudah 137. Nah, udah naik 200 pip. Ya kan? Ini bakal naik lagi nih. 200 pip ya. Kalau trade di 0,1 lot berarti sekitar nilainya ya sekitar $200. Itu diem aja tuh. Gimana kalau misalnya trade-nya 1 lot kan? Berarti $2.000 sekitar $2.000. Sekitar segitu ya. Karena ada perbedaan perhitungan tipsnya. Tapi ini jangan ibaratnya jangan didiemin aja nih informasi kita ini masih tetap peluang karena jelas masih arahnya cenderung naik untuk dolar USD JPY apalagi lebih jelas USD Japanese Yen. Berarti traders Euro, Pound Sterling, Aussie dan yang lainnya melemah, cenderung melemah, kalah sama dolar USD Kalau ada yang punya posisi misalnya buy-nya cukup tinggi dari harga sekarang, mohon diperhatikan ketahanan dana Anda atau perhatikan tren kedepannya. Jangan sayang misalnya, entah mungkin baik lagi ya. Kita lihat fundamental yang sekarang aja ya bro. Kita nggak ngasih signal nih, tapi kita cuma kasih saran. Baiknya tahan posisi hold buy dolar, bukan sell dolar. Gitu ya. Tapi untuk detailnya memang akan kita diskusikan di grup Telegram Forex Simpro Premium. Jadi jangan lewatkan. Kalau mau diskusi lagi, lebih detail lagi, join aja. Linknya ada di bawah deskripsi. Satu lagi, kita udah ngobrol Forex. Sekarang kita bahas gold lagi. Gold. Kalau berarti gold strong dolar cenderung mana berarti bro? Bearish, jelas banget. Waktu itu yang episode yang lalu gold masih di atas 1.800. Sekarang di 1.740. Peluangnya berarti berapa tuh bro kalau diambil waktu itu lalu? 600 pip kalau dari 1.800 ke 1.740 ya kan? 600 pip. Berarti kalau trade 0,1 lot $600. Kalau trade 1 lot $6.000. Wow, luar biasa. Kalau misalnya trade-nya turun liquid, ntar cari posisi buy, saya lagi mungkin udah lebih dari itu gitu ya. Nah sekarang masih ada peluang nggak nih? Udah turun ke 1740, masih ada peluang nggak? Masih karena tentunya cenderung bearish. Jadi sobat traders ya, untuk yang trader gold, siap-siap aja kalau misalnya gold naik nih, misalnya sobat trader pakai Fibonacci ya untuk cari retracement, siap-siap untuk cari entry posisi sell yang bagus. Gitu. Jadi jual di harga paling mahal atau lebih tinggi. Oke sobat traders, itu clue dari kita berdua ya. Semoga kalian bisa manfaatin ya dampak daripada kebijakan-kebijakan bank sentral ini terhadap posisi trading sobat traders. Oke bro? Kayaknya udah cukup dulu ngobrol santai kita. Tapi kalau teman-teman ada yang mau nanya atau mau diskusi sama kita, boleh nggak? Boleh dong. Langsung aja. Boleh juga ketik di kolom komentar. Kalau ada pertanyaan atau ada topik yang mau dibahas, silakan aja, jangan sungkan di kolom komentar. Kalau yang mau berdiskusi intens untuk signal juga bagaimana trading harian, join aja di Forex Simpro Premium. Ya, nanti bisa cari linknya di bawah ya. Oke deh. Sampai ketemu lagi pada acara ngobrol santai berikutnya. Trade by yourself and safe trading. Salam profit.